Ulangi. Kurang kompak. Kurang kompak. Selamat pagi. Tuh. Ya, cepat-cepat guru mas enak. Jangan pakai lu murid kan. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Ini kelas apa? Kelas terbuka Pak, pertengahan terbuka. Ya, yang umum ada umum. Siapa aja boleh masuk ruang belajar kan gaduh-gaduh boleh Pak. Oke, saya absen dulu. Coba tolong yang panggil namanya, tolong tunjuk tangan. Kalau bisa nyaut ya. Kalau yang nggak punya bacot kita mulut. Tolong tunjuk tangan. Mana? Mana? Ada. Ada Pak, ada Pak. Ada. Amina, tidak ada. Ada. Beli berapa? Kan tadi saya lihat di pasar pagi Pak. Jamila, besok ya? Jamila nggak ada juga. Nggak ada Pak. Suradi. Ayo Kramas. Apa ini Kramas? Pak. Pak ini namanya rasa-rasanya bukan murid sini teman. Rizky. Nggak ada Pak. Nggak ada. Oh, salah nih absensi majelis taklim. Lupa saya. Maaf ya, maaf anak-anak. Oke, sekarang ini nih baru nih. Oh iya. Di sini namanya Bapak Jabi Hendrik, begitu. Ini Hendrik. Iya, nggak ada Suhaji, nggak ada. Ini Hendrik mau kebukan. Haji? Ya Pak. Ya, bagus. Itu baru dari tadi juga mau gue teman mau gitu. Selamat. Ya, sir. Oh, ada ya, murid impor di sini ya. Enggak Pak Guru, coba bisa juga ya aja yang lain nggak bisa. Oh, kamu? Iya. Cakep ya? Betawi? Iya Pak, Guru dia. Iya. Bambang? Selamat Pak. Hah? Selamat Pak. Oh, iya. Dari tadi Pak Guru yang selamat siapa ya? Bambang besok bulan Maret. Oh, ya. Tuti? Saya selamat juga. Lu bapak lama tuh sih kan? Sekolah nggak serius. Ya, apa-apa. Tetangga mungkin ya Bambang sama Tuti ya. Bilangin sama cucunya lo Bambang biar nggak panas, kuburin aja. Tolong jangan ngomong soal gundul ya. Sorry Pak. Jangan ngomong yang berbau-bau kepala ya. Saya nggak ikut bapaknya gundul ya. Seperti itu. Ya, terus Wati. Wati Kesleo. Apa Pak? Ada oh ya, tikur. Dewi. Apa? Semuanya lengkap. Lengkap ya? Nggak ada yang absen lagi? Nggak ada. Wardo. Cuti Pak. Wardo mana? Wardo cuti hamil Pak. Ini sekolah apa kantor sih ada yang cuti? Cuti Pak kemarin pergi sama saya. Izin. Nanti bilang saya mau cuti dulu, mau istri saya hamil bukan wardonya yang hamil. Ini kalau hamil itu cuma mungkin Pak. Ini kamu orang mana sih? Saya dari Kongo Pak. Dari Thailand. Pantes ngomongnya lekuk bener. Iya. Saya nggak ditanya Pak, nggak ditanya. Dari situ kelihatannya kan nantangin aja sih. Iya dah nganggur. Nama kamu siapa tadi? Hendrik. Dono. Ngomong gini ya. Sorry Pak. Ya. Jakarta asli. Ya. Ya. Iya Pak. Jakarta pindah ke Solo ya. Sehat ya?
Saya wali murid banyak Pak, tergantung yang ngongkosi. Anak asuh. Asuhan apa ya? Asuhan Kak Seto. Bagus. Nah, saya senang murid-murid di sini dinamis. Belajar belajar. Ini kan namanya baru hari pertama kan ya, jadi refreshing dulu ya. Oke, anak-anak kita akan mulai pelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan buat anak-anak baru, saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum bayar uang bangku, tolong bayar uang bangku nanti di kantor ya. Loh, dulu kakak saya sekolah sini sudah bayar uang bangku, kok masa saya bayar lagi? Itu uang bangkunya kemana? Uang bangku itu istilah, bukan warisan. Terus katanya udah bayar, ente kagak ya. Bangku kayak tisu Pak ya? Ya udah saya bantu. Saya Bukan bukan uang uang. bangku. Apa? Saya juga ngasih uang pagar. Ya, sekarang uang pagar yang tahun ini ya. Perasaan Pak Berni kan 2 meter ya? Jadi cuma satu, nanti kalau masuk murid baru ganti bayarnya Pak. Justru itu pagarnya kan yang di depan tuh kelihatan kan? Iya. Baru 2 meter lari. 2 meter 2 meter setengah kali itu ya, kayak gitu. Nah itu nanti kan padahal kesana itu kan masih 14 km lagi. Nyicil. Betul, ini sekolahnya pecantik. Bahkan kalau anak-anaknya juga nih gue bingung. Katanya sekolah, katanya komisi berapa, murid apa. Ya, tapi yang belum bayar uang pagar, tolong besok bayar uang pagar, ya. Kemudian foto, berhubung kita akan menghadapi ujian, anak-anak ya, akan menghadapi ujian, jadi ujian hanya kita hadapi saja. Nggak dikerjain Pak. Tergantung nanti. Iya, makanya banyak dulu. Ya sekarang mau murid nanti insya Allah lulus semua ya, tergantung daripada saringannya nanti. Saya ingatkan yang mau ikut ujian, ini nggak wajib ujian, yang mau ikut boleh. Sekarang gini bebas. Kalau bisa bayar boleh nggak boleh bayar? Ngajar boleh, nggak ngajar boleh. Kita kalau ada apa sekarang kondangan di sana kita nggak ngajar. Juga saya ingatkan tadi yang mau ikut ujian foto jangan lupa ya, foto 2 saja 2. Berapa kali berapa Pak? Ukuran posta. Berapa banyak? 2. Dari tadi bukan taruh mana sih? Rongkong Pak, kuping. 2 jadi 2 postcard. Yang kan ada 2 tuh. Yang satu pos lah, yang satu ukuran 1 pos. Lain, ini kan sama 1 pos. Adegannya sama Pak? Hah? Gambarnya sama? Maksudnya Mungkin satu masuk kiri, satu masuk oh enggak, maksudnya fotonya ya. Fotonya kalau misalnya yang satu itu yang lagi mandi ya. Foto lagi mandi. Yang satu. Yang satu lagi macet porta apa sampai di pucuk loncat kepala 2 di bawah itu potret. Langsung tuh. Itu aja marah. Ya. Oke, jangan lupa jadi tadi uang pagar dan foto ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita masuki pelajaran hari ini. Anak-anak, berhubung ini namanya hari pertama, saya akan tanya, bagaimana kita mulai pelajaran ini dengan pelajaran ilmu alam, anak-anak? Tidak, tidak suka. Kita tinggalkan pelajaran ilmu alamnya. Oh, oke. Kita masuk pelajaran fisika, anak-anak. Betul, yuk. Bisa, Pak. Kita tinggalkan. Pelajaran kimia, anak-anak kimia. Ya, kita tinggalkan saja. Baik, kita masuk ke pelajaran ilmu bumi, anak-anak. Nah, itu Pak. Nah, memang yang sudah direncanakan dari tadi juga ilmu bumi, ya. Sampai nanti kita bilang fisika setuju, saya bahannya nggak ada. Ya Pak, ya. Kalau begitu anak-anak di sini. Jadi ilmu bumi lah ya, ilmu bumi. Ya, bukan ilmu kudu ya. Oke, hari ini kita masuki pelajaran ilmu bumi. Kalau kita berbicara mengenai bumi, maka kita akan selalu dihadapkan pada persoalan asal muasal bumi. Atau ya dengan kata lain, kapan
terciptanya atau kapan lahirnya bumi itu? Nah, siapa yang tahu Pak lahirnya bumi? Itu dokternya siapa itu? Bahwa kita akan dihadapkan pada kapan lahirnya bumi itu. Nah, di sini di buku saya ini yang saya baca ada sebuah teori, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa bumi itu lahir kurang lebih 4.500 juta tahun yang lalu. Bohong. Kemarin itu ya, kakaknya saya sudah 3 tahun yang lalu sekolah di sini juga katanya umurnya 4.500 juta tahun. Ada nambah-nambah. Ada nggak di buku? Iya, dulu waktu saya sekolah di 4.500 juta. Kenapa jadi sekarang 4.500 juta? Ya pokoknya kurang lebih lah. Ya. Jadi bumi itu lahir 4.500 juta tahun yang lalu setelah lahir. Ya. Cuma memang sampai saat ini diakui, sama-sama diakui, tidak jelas di rumah sakit mana dia lahir. Jadi memang saya akui dan siapa yang menolongnya memang kurang begitu di kopi begitu. Nah, ini ada satu lagi menurut teori Agung Husserl ya. Dari mana? Dari Irlandia. Oh, Irlandia. Nah, itu dia keluarkan teori itu pada tahun 1650. Iya. Bumi itu lahir menurutnya adalah pada tanggal 23 November 404 tahun sebelum Masehi. Oktober. Oh iya. 4.004 tahun sebelum Masehi. Oh, kalau gitu bumi bintangnya Libra ya. 23 Oktober. Mungkin. Bumi mau ngomongin bintang sih. Taurus bintangnya. Ya. Nah, jadi 23 Oktober 4.004 tahun sebelum Masehi. Nah, bumi itu anak-anak konon katanya bulat. Guru enggak ya? Depan mulai ya. Saya akan yakin kalau saya sudah membuktikan. Saya belum pernah muter. Jadi memang belum bisa diketahui pasti oleh saya bahwa bumi itu memang benar-benar bulat. Jadi mesti pakai konon. Yang baik bukan. Oke. Ya, baik. Bentar, ini anak dinamis lagi. Dan itu bumi yang saya maksud, bumi itu selalu berputar. Jadi bumi itu berputar. Ya, menurut kata anak-anak, menurut kehendak yang kuasa. Iya, betul. Menurut anak-anaknya menganut aliran Utari Kumakuwa. Menurut kehendak yang kuasa, memang semuanya harus menurut kehendak yang kuasa. Jadi teori di sini sebetulnya begini. Kalau kenapa bumi berputar kok manusia tidak jatuh ke planet yang lain? Ya, itu karena bumi itu sendiri mempunyai daya tarik, mempunyai gravitasi, ya, mempunyai gravitasi. Ya. Coba Tidak tahu Pak. Dengan terus terang dan saya yakin-yakinnya saya tidak tahu sama sekali. Gravitasi tidak tahu? Apalagi yang itu. Kamu adil? Gravitasi tahu apa? Yakin lah. Itu bukan gravitasi. Memang hampir sama tadi bukan gravitasi. Tahu apa artinya gravitasi itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Mungkin anak-anak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Baik, kita tinggalkan saja masalah gravitasi. Dulu sebetulnya tinggal apa enggak ini? Kita berbayar dibohongin. Kalau saya harus tinggalkan soal gravitasi lagi, itu pada kita akan masuk ke soal-soal yang lain, nanti kita akan masuk. Oh iya. Saya kesana ya. Tidak tahu ya? Kita tinggalkan sudah. Baiklah. Ya, oke. Kita masih tetap di ini aja dulu ya, di ilmu bumi. Ya. Sekarang saya ingin tahu pengetahuan anak-anak sampai di mana. Sekarang Jepang terkenal dengan Fujiyama. Aduh, bentar ini satu. Sekarang kamu Mesir terkenal dengan piramida. Kamu mengetahui apa yang terkenal lagi? Apa? Idi Amin. Terkenal namanya Italia. Idi Amin terkenal presiden negara.
Oke deh, daripada berlarut-larut kita memang masuk ke pelajaran yang selanjutnya ya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran sejarah. Sejarah ya, bukan histori. Iya. Histori. Iya. Historis. Histori. Ya, bukan rumah saya. Udah saya ikuti saya sih. Mau. Itu udah bilang kuno. Enggak baru ngomong. Kita jagitan ya. Oke, anak-anak sejarah. Kemarin ini kita sudah bahas sejarah-sejarah yang lain. Sekarang kita masuk pada sejarah mengenai Pangeran Diponegoro. Wow, asik. Orang ini biasanya anak-anak yang punya darah kibar, dialog yang sedang menggebu-gebu, sedang akan hafal peperangan ya. Oke, sekarang perang Diponegoro mungkin ada yang tahu dari tahun berapa? Saya tahu. Kamu 1825. pintar sampai dengan Selesai. perang Diponegoro akan selesai, jadi sampai dengan selesai. Tapi selesainya itu tahun berapa? Itu belum ada dalam catatan saya itu. Bilang tadi jangan soal. Jadi perang Diponegoro 1825 sampai dengan tahun 1830. 5 tahun peperangan itu. Nah, sekarang perang Diponegoro itu terjadi di mana kamu? Di lapangan, Pak. Medan perang. Di mana? Di lapangan. Kalau di rumah bukan perang arisan. Ya lagi juga nggak ada yang bilang di Istora tuh ya. Jadi perang Diponegoro itu terjadi di tempatnya. Sama juga. Nggak ditulis di mana? Kita nggak lupa. Enak aja. Oh, tahu saya. Di mana? Ponorogo. Mas. Ya, orang dari Ponorogo di mana di Ponorogo ya sorry. Nah, sekarang dalam peperangan di Ponorogo itu banyak sekali memakan korban anak-anak. Sedih. Ya, Lagi perang lagi zamannya ini lagi Idul Adha kali ya makan korban. termasuk 5 tahun masih yang umum, ya kan? Nah, sekarang banyak sekali yang gugur. Siapa yang gugur itu? Jangan. Siapa nggak gugur kalau main saya yang gabok. Salah. Yang sejarah tidak mempersoalkan soal meleng atau tidak. Salah ya. Jadi korbannya itu banyak waktu Pangeran Diponegoro antara lain prajurit ya, anak-anak ya. Entah itu prajurit Belanda, prajurit Diponegoro, pokoknya kan korbannya prajurit. Iya. Itu tepat daripada yang lain. Iya. Prajurit pintar. Iya, soalnya kalau belum mengembalikan satu-satu siapa namanya yang masih meninggal. Nah, sekarang Pangeran Diponegoro, kamu asing dipimpin oleh apa ini lah? Pangeran Diponegoro dipimpin oleh siapa? Pangeran Diponegoro dipimpin perangnya apa sih? Lupa saya. Perangnya Pangeran Diponegoro dipimpin oleh Diponegoro. Sebentar. Sekarang kamu. Perangnya Imam Bonjol dipimpin oleh siapa? Imam Bonjol. Pintar. Kamu lagi asing. Ayo Salib dipimpin oleh siapa? Oleh Salib, Pak. Salah. Salib. Salah. Siapa? Kamu. Kakaknya Salib. Kakaknya Salib. Ya, perang Salib dipimpin oleh komandannya. Ini guru bagian Salib. Kalau kita tinggal karena tahu nggak kamu sebenarnya perang Salib siapa yang ini? Yang masih ini. Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Kamu mana tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Oke, kita tinggalkan saja perang Salib. Kita masuk ke dalam negara-negara. Sejarah dunia. Presiden Amerika tahu kan Presiden Amerika? Sekarang siapa namanya? Yang sekarang. Ronald Reagan. Bagus ya, Ronald Reagan. Coba kamu sebutkan Ronald Reagan. Kalau nyebutin apa ya? Sudah susah lidah kamu. Ini
ini bukan nanya, ngeledek. Ronald Reagan. Oke, ya, Ronald Reagan. Sekarang saya tanya, Presiden Amerika yang pertama, kamu, Dono, siapa Presiden Amerika yang pertama? George Washington. Betul. Bukan George. Apa? Bacanya jangan letter lagi. George Washington. Oh iya, coba. George Washington DC. Lah? Iya, itu Washington DC di California. Oh iya. Presiden Amerika yang keempat siapa sih? New York. Presiden Amerika yang kedua bukan New York. Siapa? Kurang Las Vegas. Oh, Kalau lulu. Bukan. Oke, sekarang itu tadi Amerika adalah suatu negara yang berbentuk tanah dan air. Republik. Ini satu emang ada lain ya. Ya, negara Amerika berbentuk apa? Mana tahu saya. Bentuk negaranya apa? Iya, kalau Jawa nggak sih? Kenapa sih? Abi nama saya. Belum langsung. Ya, sekarang ini. Kalau tadi Amerika adalah negara republik, ya. Sekarang Inggris negara apa? Negara monarki. Apa negara apa tadi? Monarki. Ya, itu diketuai oleh seorang ratu. Yang namanya ratu siapa? Ratu Elizabeth. Ratu siapa? Elizabeth. Ini paling banyak. Iya, saja. Ratu Elizabeth itu punya suami yang gelarnya adalah pangeran. Pangeran siapa Adil? Pangeran Telesonik. Pangeran Telesonik sih. Pangeran Philip. Ya, iya Philip yang Telesonik kamu salah radio kan. Oh, gitu. Ya, kamu tadi jawab Pangeran Telesonik. Maksudnya kamu apa sih? Dari tadi kamu saya lihat ngaco terus kamu ya. Bukan, maksudnya saya mau ngeliatnya sama radio lah gitu. Sini kamu. Ya Pak, tampar aja Pak. Galak bener. Iya Pak. Kamu tadi berisik aja saya lihat kamu cari perhatian ya kamu. Oh iya Pak, saya tahu dia kemana-mana perhatiannya. Kamu nyari-nyari kemana? Kamu jangan ikut-ikut. Kamu mau saya hukum keluar atau saya hukum dengan pertanyaan? Maksudnya Pak, saya nanya. Iya, saya yang nanya. Boleh Pak. Enggak keluar saya. Kamu mau keluar? Betul? Enggak. Sekarang? Keluar apa juga saya mau Pak. Kamu waktu yang kemarin masuk? Kemarin masuk Pak. Masuk. Kamu terangkan soal Romawi. Sekarang. Romawi. Kalau kamu memang betul-betul mengikuti pelajaran soal Romawi, sejarah Romawi yang kemarin saya ajarkan. Oh iya. Romawi? Terangkan, nggak usah manggil temannya. Terangkan. Bukan Bang, maksudnya mau nerang ini kan mau kayak orang nerangin. Romawi? Ibu kotanya Roma. Apa? Roma Pak. Ibu kotanya? Ibu kotanya Roma. Betul. Roma. Roma ini didirikan pada tahun 504 sebelum Masehi. Tahunnya dari mana? Tahunnya dari buku Pak. Iya, terus. 504 sebelum Masehi didirikan oleh seorang raja bernama Romulus. Romulus punya saudara namanya Romulus. Kembar Pak. Itu dari mana Romulus? Benar, Romulus Pak. Ada anak kembar dua Pak. Yang satu Romulus Pak. Benar. Tapi sejarah Romulus doang. Ada burung, nggak disebutin karena burik mau Pak. Coba pernah lihat, teruskan. Romulus punya putra. Pangeran yang berjudul bernama Pangeran Agustus. Iya. Pangeran Agustus adalah saudara kembar juga. Jadi Pangeran Romulus beranak dua kembar, yang satu. Satu anaknya Romulus, satu Agustus. Dua akhir kembar, yang satu berhubung tahta Pak, dikirim ke Jawa Pak. Ini menarik terus. Dikirim ke Jawa, namanya Pangeran Jumajilakir Pak. Dikirim ke Jawa dikasih nama Di daerah Kebumen, namanya Pangeran Jumajilakir Pak. Wah, ini perlu diperbarui. Sejarah terus. Udah punya anak Pak di Jawa tuh. 11 orang. 2 Rejep tuh. Ada Pak, Sapar Mulut. Ada 11 orang. Ada mata
Kepala, pundak, lutut kaki, dia benar. Kamu awas kamu. Dari yang betul sekali lagi soal Romulus untuk saya tanya ya. Tidak ada di mandi lahir nggak ada. Tidak ada Pak ya. Tidak ada. Romulus apa tadi kemarin? Romulus. Aku teman-teman yang Romulus. Tertarik di Romulus? Mungkin juga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tetap di Indonesia. Anda tahu sumpah ada? Tahu dah saya pelajarkan sumpah pemuda sumpah. Ya. Sekarang apa artinya sumpah palapa? Sumpah palapa artinya Gajah Mada tidak boleh makan hamburger. Sumpah palapa. Ya. Gajah Mada itu bersumpah tidak makan bukan hamburger. Makan palapa. Kau tidak mungkin. Apa gila? Mana Gajah Mada makan palapa? Mana kuat palapa juga gitu kok. Aduh doyan perutnya lah. Aku berpacaran sama cinta, saling cinta dan sehidup semati. Pikir-pikir pacaran sudah terlalu lama. Dengan modal cinta ku lamar dia. Aku bingung, makin lama aku semakin bingung. Kakek nenek orang tua memaksa agar aku segera melamar dinding pacarku. Alasan mereka ku sudah tua. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau kami muda. Dan kalau kami muda gak janji deh. Ya kan? Saya juga gak janji. Kenapa? Gak janji. Ada yang tidak janjiin. Hati kami. Lagi lo ingkar terus, tapi janjinya kagak. Oke, itu kampanye tuh janji. Kampanye nggak janji, nggak dimilih lo. Yang salah, dapat dulu deh baru janji. Enak. Aku bosan, aku jenuh jadi pepecakan. Kiri kanan banyak cewek di tangan. Aku janji cintaku terakhir untuk si Yayang. Aku lamar dia hari ini juga. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau kami muda. Dan kalau kami muda gak janji dia. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau kami muda. Dan kalau kami muda gak janji deh. Bener nih, gak janji nih. Benar gak janji deh. Ayo lo apa yang mau dijanjiin? Apa lo? Lo kan
lo kondol lo. Modal konsisten doang lo. Janji deh. Lagi yang dijanjiin juga nggak ada lo. Janji dah. Palapa itu gara-garanya ini baru dia kasih nama palapa. Palapa itu sebetulnya dulu itu makanan. Kita ambil. Itu makanan kalau sekarang rebung. Jatuh apa namanya? Bambu muda. Enggak, lain rebung sama bambu muda lain ya. Bilik. Bukan lain, rebung aja rebung. Rebung ya. Nah, rebung. Jadi palapa itu ambil nama dari sini karena sejarahnya itu. Sekarang setelah itu mulai Indonesia kemasukan orang asing, yaitu Belanda yang kemarin pertamanya maksudnya akan berdagang. Nah, ada sebuah badan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia waktu itu yang baru itu. VOC, ingat? Ingat VOC ya? Ingat VOC? Ya, terserah Bapak aja lah. VOC ingat ya? Kenapa dikasih nama VOC kamu? Ya sebab yang bikin perusahaan orang Belanda Pak. Kalau yang bikin perusahaan orang Tegal namanya PT Monti Jaya Pak. Kok bisa begitu? Jualan bahan bangunan? VOC. Singkatannya? Nggak tahu? Nggak tahu. Kamu? Apalagi saya Pak. Nggak tahu bangga. VOC itu Verenigde Indische Company. Ya, itu baru singkatannya. Artinya apa kamu tahu? Artinya perdagangan. Bukan. Artinya tahu nggak kamu? Nggak tahu. Aku aja. Kamu tahu nggak? Tahu Pak. Hah? Itu udah ada kan dalam bahasa Belanda. Ini semua juga tahu kalau dalam bahasa Belanda. Artinya Indonesian itu tahu nggak artinya? Sampaikan Bapak aja. Kamu nggak tahu? Enggak. Ada yang tahu anak-anak? Kita tinggalkan saja soal artinya. Dulu kalau udah kepepet ngeles. Ya. Oke. Penjajah Belanda dulu itu kemarin satu hanya mengambil hasil bumi kita untuk hasil alam kita untuk dibawa ke negara. Macam-macam dalihnya yaitu berdagang inilah berdagang itu. Di antaranya misalnya dari Maluku, kamu tahu dari Maluku apa yang diambil oleh Belanda? Rempah-rempah Pak. Pintar, betul. Ya, acing rempah-rempah ya. Kamu Dono apa? Dari Sumatera? Yang dari Sumatera? Ambil pabrik dan karet. Iya, pintar. Ada juga tulisannya ya. Ya, kamu siapa namanya? Sanreja? Ya Pak. Dari Jawa apa dari Jawa? Dari Jawa bawa sarung sama timun suri Pak. Hasil alam. Timun suri. Timun suri. Beli Pak. Belanda pada puasa kali ya. Enak aja. Tahu nggak kamu dari Jawa apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kamu dari Jawa apa? Ya kalau nggak salah sih kami Pak. Kalau nggak salah loh. Kalau salah mohon dimaafkan. Bukan. Namanya juga saya murid Pak. Sumpah. Iya benar. Ya, kita tinggalkan saja dari Jawa Belanda Bapak apa ya, karena saya juga kurang tahu persis. Nah, akibat Belanda di Indonesia itu maka di sini banyak terjadi asimilasi. Percampuran. Perkawinan campur. Sama SLR campur. Ya, jadi banyak apa yang disebut Indo. Indo yang tidak disengaja. Iya. Artinya pas dada lagi meleng ya. Bukan lagi meleng. Penduduk meleng ya. Ya. Nah, hasil perkawinan campuran itu maka anaknya macam-macam. Itu yang disebut Indo. Ya. Indo. Anaknya apa namanya ya? Indo. Kalau Indo namanya kucing gitu. Itu makanya keren-keren. Kalau anak lokal namanya Khadijah gitu ya. Iya. Itu belateran memang begitu menghasilkan nama yang bagus-bagus Pak. Misalnya kalau bapaknya orang Manado, ibunya orang Arab, anaknya namanya Libya Ando Pak. Libya Ando. Libya Arab Ando. Oh iya pintar. Kalau namanya bapaknya ibunya Arab, bapaknya orang Tegal, Muammar Arba'in.
Muhammad Ardani. Muhammad Arda. Kemarin tetangga saya cakep Pak. Ibunya orang Bandung, bapaknya orang Rusia. Anaknya namanya Cecep Gorbachev. Itu kan blasteran. Ada lagi yang saya dengar tuh. Ada Pak. Bapaknya Ambon, ibunya Jepang. Sama siapa tuh? Tani Betama. Iya. Nah itu mengenai perkawinan ya itu bisa saja sekedar itu ya, nama-nama itu tidak jadi soal apa artinya sebuah nama kalau mengatakan begitu ya. Nah ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Arab, Cina, Inggris. Nah ini anaknya apa namanya? Anaknya apa ibunya aja Pak? Hah? Ya bapaknya banyak bener sih orang apa peres sih? Ini maksudnya atau gitu. Campur saja. Kan namanya mah nggak penting. Apa artinya sebuah apa ya? Nah, baik anak-anak itu tadi sekedar refreshing pelajaran sejarah. Ya, pelajaran sejarah. Sekarang kita masuki pelajaran istirahat. nonton review. Ilmu hayat. Ya, sekarang saya akan terangkan mengenai akar-akaran. Oh, akar. Termasuk di dalamnya juga akar bahan. Iya. Ya. Nah, setiap tumbuhan yang mempunyai akar, atau setiap tumbuhan harus mempunyai akar karena apa? Dia adalah sebagai zat Pak untuk kehidupan katanya. Betul. Nah, ini Jawa itu pintar juga ya. Nah, sekarang kita masih soal akar. Ya. Setiap tumbuhan yang berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Oh, ini udah masuk bagian biji gitu ya? Akar termasuk ya. Oh, jadi kalau akarnya serabut, bijinya tunggal. Nah, itu patokan. Apabila sebuah tanaman berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Dan kalau dia adalah sebuah tumbuhan yang berakar tunjang atau tunjang sama aja. Dia mempunyai dia akan berbiji ganda. Oh, berbiji ganda. Ya, itu pintar gitu. Dua itu bijinya Pak ya. Ganda. Berbiji ganda, ya. Nah, kalau tumbuhan itu kadang-kadang kalau tumbuhan itu ada yang tidak konsisten ya. Ada tumbuhan mungkin yang berakar tunjang tidak, tapi berakar serabut juga tidak. Jadi ada semacam bagian gitu ya. Tumbuhan ganda. Dia akan berbiji ganda campuran. Ada pohon yang bijinya ganda campuran Pak ya? Antara limswicking dengan ipanali misalnya gitu, kamu menyebut itu kan? Iya. Ganda campuran ya di ya. Jadi itu tadi berbicara mengenai ini. Ini untuk patokan. Pak Guru. Ya. Kalau manusia itu berakar apa sih? Manusia itu termasuk akar tunggal. Lah berakar manusia Mas. Berakar nggak bisa jalan loh. Manusia akar tunjang. Makanya berganda. Berganda. Kan ganda. Ini berganda. Selalu berganda. Selalu berganda. Iya. Jadi kan mesti kawin kan. Ganda kan jadinya campuran. Nah, itu tadi mengenai tumbuhan. Karena yang kemarin yang belum saya ulas dalam tumbuhan hanya itu soal akar-akaran. Sekarang kita masukin mengenai dunia hewan. Wah, hebat. Ya, tenang kamu ya? Tenang Pak. Ini kita masukin soal burung-burungan. Enggak. Iya. Apa? Dana? Tadi bengong ini sih. Enggak tahu enggak. Ya? Oke. Burung adalah salah satu jenis unggas yang dapat hidup di berbagai tempat. Ya? Sesuai tempat asalnya dan ada kurang lebih 8.500 macam burung yang ada di dunia ini. Wah, saya. Hitung aja sendiri dari kalau percaya 8.500 mampus orang lain. Iya. Banyak juga ya. Ada yang khusus penghitung, orang ada kerjaan aja burung. Kita yang cuma enaknya, kita baca doang bagian sensus burung. Misalnya macam-macam burung itu burung pinguin yang hanya bisa hidup di daerah pinguin. Oh, di kutub. Jadi kalau dibawa kemari mesti cara dikulkas. Barang nama broiler ya. Broiler. Iya, broiler. Ya. Terus juga misalnya burung hantu atau burung hebangau yang hanya dapat hidup di daerah yang banyak airnya. Burung kakatua
yang bisa yang biasanya di daerah hutan lebat dulu. Sedangkan burung ada satu lagi, burung yang bisa hidup di mana saja. Wah, itu tergantung yang bawanya. Burung yang bisa hidup dalam segala cuaca. Ya itu. Burung apa tadi? Burung kakak yang bisa di hutan lebat. Ya. Ini burung mertua ya. Burung ada Pak. Burung yang bisa hidup segala macam itu Pak. Burung tukang ramal. Yang suka natalin padi. Tukang ramal burungnya di mana-mana. Iya itu memang selalu dibawa-bawa ya. Nah, jadi jangan berpikiran burung. Jangan parno. Jangan. Burung itu kan punya sayap. Punya sayap Pak. Selalu. Dan setiap burung adalah bersayap. Maka itu burung selalu diidentikan bahwa burung itu bisa terbang. Bisa terbang tidak? Nggak mau, jangan begitu Pak. Tidak. Tidak semua burung yang semua burung bisa terbang. Ada burung-burung yang tidak dapat terbang, antara lain seperti kamu pernah dengar burung kiwi. Di mana mau terbang yang semir? Burung kiwi bener. Burung kiwi beneran bukan merek semir. Sorry Pak. Burung kiwi. Penguin tadi. Penguin. Jangan lompat-lompat ya. Nggak bisa. Burung puyuh. Burung kudu. Burung kudu. Bukan burung kudu, namanya bulu kudu. Ini salah dulu satu ini. Ya. Itu jadi tidak semuanya bisa terbang. Begitu juga burung-burung yang lain ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang nggak bisa terbang Pak? Burung siapa? Burung yang patah tembak. Oh iya. Burung lagi meriang. Burung lagi berterbang. Burung yang terbang ya. Iya. Pintar kamu. Benar. Ya. Sekarang itu tadi burung-burungan. Ya, kita biar nggak bosan ngomong soal burung, nanti juga kamu sudah mulai nyerempet ya. Kita balik lagi ke buah-buahan. Nah ini. Pokoknya antara burung buah gitu lah. Buah itu kalau dimakan enak semuanya Pak. Burung juga kalau dimasak enak. Iya. Ya, buah-buahan. Apalagi buah-buahan yang berbiji. Buah-buahan yang berbiji, bila buah-buahan itu dapat tumbuh besar, pada saat dia matang umumnya akan mempunyai biji yang kecil. Kalau buahnya besar, bijinya kecil. Seperti pepaya, semangka. Itu buah apa sahabat Pak ya? Badannya gede, bijinya kecil, buah tuh aduh. Iya itu loh. Jadi pokoknya dan lain-lain lah. Jadi kalau ini buahnya besar, kalau bijinya kecil. Jadi jangan lupa dan terdapat di dalamnya. Selalu terlindung. Memang Pak itu Pak. Iya. Biji selalu di dalam itu biji buah itu selalu di dalam Pak. Ya. Oke. Ya. Dan buah-buahan yang sampai saat dia matang dengan ukuran kecil, dia akan mempunyai biji yang besar. Ya. Nggak mungkin Pak. Contohnya apa? Mangga. Ya, tapi kan tidak sebesar pepaya. Bijinya lebih besar daripada pepaya. Kalau bijinya lebih besar, buah lebih besar, ya nanti meletup gitu. Korma. Dan lain-lainnya. Ya. Dan bijinya juga selalu ada terdapat di dalam, belum pernah ada gitu ya. Sedangkan buah yang sombong adalah jambu medek. Kenapa Pak? Karena pokoknya bijinya di dalam. Oh iya. Jambu medek ya Pak. Bijinya nontot ya. Sombongnya itu jambu ya. Orang-orang di dalam jadi keluar-keluar. Iya itu jambu medek dimakan Pak. Sampai mungkin nanti juga bijinya makan. Ya, baik. Sekarang itu tadi ilmu saya. Ilmu bijinya. Kalau kita teruskan ini contohnya ya Pak ya. Larut. Dulu ada contohnya ya. Itu biji jambu biji ya. Kena sinar matahari. Kena gas. Gak kisut ya. Enggak dong, itu kan karena dia dari akar juga selalu menyedot akar. Iya. Jangan diteruskan. Urusan itu kan. Ya, sekarang kita masih di pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Pak. Peribahasa tahu? Tahu? Kamu tahu? Iya. Ya. Sekarang. Mau apa lagi Pak? Tahu. Ya. Sekarang ini ada sebuah peribahasa. Ya. Buruk kencing berdiri, mudik kencing berlari. Artinya yang kencing guru lelaki Pak. Begitu? Ya kalau guru perempuan nggak mungkin berdiri Pak. Itu pasti.
Ini bukan persoalan kencingnya, arti dari peribahasa ini. Artinya. Kamu. Ya muridnya kencing dikejar anjing, Pak. Terpaksa lari. Bukan artinya ya, Pak ya. Bukan artinya, itu artinya bahwa semua apa yang diilmu guru itu akan diikuti oleh. Kalau guru memberi contoh jelek itu jelek. Iya. Sekarang ada satu lagi kamu. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa artinya? Orang meleng. Dari tadi senang meleng. Iya, itu bukan benar itu. Oh, gajah di pelupuk mata kan bukan kelihatan. Gajah kan seperti jeruan, ya Pak. Gajah di mata di sini nggak kelihatan berekan apa? Itu artinya kalau orang tuh yang jelek-jelek itu selalu kelihatan, tapi yang bagus itu biasanya. Bapak mengajak saya aja berpribadi. Bukan soal jelek muka ini malah sifat. Oh iya. Ini berasa aja sih. Sekarang ini ada sebuah kalimat, tolong diartikan kalimat apa itu? Ya. Si Ali, kamu Acing? Ya. Si Acing. Dia aja Pak, saya. Tadi salah jawabnya. Tadi salah ya. Iya. Salah perang. Si Ali mencuri uang, termasuk kalimat apakah itu? Kalimat haram, Pak. Namanya orang haram, Pak. Selalu deh. Sekarang kembali ke kamu, Dono. Rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik, artinya itu kasihan sekali Pak. Susunya nila terus gede belanga kok ya rusak karena titik sembilan itu Pak. Kamu ngerti artinya? Ya artinya tadi Pak, susu sinila segede belanga, rusak gara-gara titik-titik tadi Pak. Bukan itu, aduh jelas banget. Itu biasanya yang baik-baik, sesuatu yang baik-baik itu hanya karena sedikit kelalaian. Oh ya betul. Bulan kemarin udah betul aja. Ya. Biasanya tidak jadi semuanya rusak gitu ya. Berakit-rakit kamu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya Nyelamat sendiri Pak. Kalau banjir mah ke tepian aja. Aduh, kamu? Ya wajar Pak. Artinya wajar saja. Kalau benar harus kamu tinggal berpikir terus nanti itu artinya bahwa kita mengharapkan sesuatu itu harus dengan usaha. Gitu. Ya, jadi itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini forecast dulu. Benar forecast satunya. Iya. Ya. Nah, sekarang besar pasak daripada tiang. Artinya? Iya, artinya orang iseng. Artinya pasak ada yang amat. Kalau tiangnya kecil, pasaknya gede, itu iseng besar. Bukan artinya kalau ibarat dagang itu ada lebih gede daripada keuntungan gitu, maksudnya rugi jadi gitu ya. Nah, ya. Sekarang kata umum. Penemu listrik itu adalah siapa? Kamu? Saya. Ya. Thomas Alva Edison. Kalau soal yang barat-barat pintar ya. Pintar namanya bisa baca. Thomas Alva Edison ya. Nah, sekarang itu listrik. Penemu PLN kamu sudah tahu belum? Tahu. Ya. RK Kartini Pak. Penemu PLN RK Kartini ada bukunya. Kalau PLN belum masuk, nggak kena terantama. Ya. Gitu ya. Oke, ya. Mungkin lah gitu ya. Penemu ketel uap kamu. Penemu ketel uap siapa? James Watt. James Watt. James Watt. Iya. Apa? James Watt. Iya. James Watt. Sekarang itu penemu ketel uap. Nah, kamu penemu ketel yang biasa itu. Tukang patri Pak. Iya, pintar kamu ya. Nah, itu tadi penemu juga kamu sudah tahu. Ya sekarang kamu. Ini saya paling kesal kamu dari tadi ya. Ini sekedar pelajaran buat yang lain juga. Ini sebelum kita tinggalkan kelas ini, kamu coba. Saya tanya kamu. Sini kamu. Ya.
Galak bener ibu dari tadi gue Kamu acing apa siapa? Terus Mawi. Kamu mau Rus Mawi aja? Iya. Kamu? ya kenapa Pak? Siapa yang membunuh Gendel? Bukan saya Pak. Bukan saya Pak. Hah? Bukan saya Pak. Kamu Dono, siapa yang membunuh Gendel? Apalagi saya Pak. Dibunuhnya gak bisa Pak. Siapa Pak? Dendeles siapa? Dendeles yang membunuh Dendeles siapa saya tanya? Yang sekarang yang membunuh Kenarok siapa? Apalagi Kenarok siapa? Aku sumpah bukan saya Pak. Kamu yang membunuh Kenarok siapa? Pak benar. Waktu kejadian itu saya pas lagi main layangan di jalan. Itu beneran. Apa kalau begitu apa Pak? Lapornya ada polisi. Pembunuhan kok bisa sampai nggak tahu? Kamu nggak tahu? Enggak. Kamu? Nggak tahu. Apa? Bapak tahu nggak? Hah? Bapak tahu nggak? Ya, makanya saya tanya. Oke, nggak ada yang tahu? Nggak ada Pak. Kita tinggalkan saja ya soal pembunuh Kenarok. Ya, kita masuk kita sekarang soal kesehatan. Polisi pokok dari kesehatan. Anda tahu? Kerokan Pak. Kerokan itu kalau sudah nggak sehat baru dikerok. Tapi supaya tidak sakit dikerok dulu, nggak apa-apa. Cuma sedia hujan sebelum payung Pak. Kalau dikerok dulu, sorry membesar malah angin ngebobol. Sorry. Jadi jangan. Sehat enggak? Besar terus. Nah, jadi harus sehat. Kunci pokok dari negara yang kuat tadi saya bilang bangsa yang sehat, karena bangsa yang sehat itu adalah keselarasan, keseimbangan. Lingkungan Pak, kuncinya Pak, kuncinya ada gemboknya Pak. Gemboknya itu kuncinya juga. Oh begitu. Ya pokoknya bicara kesehatan ada Ya. Nah, itu kenapa saya bilang tadi keseimbangan? Karena kita bisa tahu misalnya biasanya kan ada yang kamu dengar misalnya pengangguran. Itu karena dimulai dengan ketidaksehatan. Karena apa saya bilang ketidaksehatan? Karena penduduk yang banyak. Oh iya. Penduduk yang banyak sedangkan pekerjaan sedikit. Sebetulnya pekerjaan banyak, Cuma memang yang gaji nggak ada. pekerjaan itu loh. Nggak punya jalannya sih terserah kan. Ada kerjaan, tapi yang gajinya ada. Nah, ini karena banyaknya penduduk. Nah, karena itu kan sekarang ada KB. Oh kafe. Nah, benar. Nggak pakai O. Kafe. Itu jadi udah O KB gitu. KB. Iya. Oh, KB itu orang kaya baru. Nah, itu KB. Tahu? KB artinya apa? Tahu Pak? Keluarga bencana. Nah. Tahu keluarga bencana Pak artinya? Apa? KB. Ya Pak, keluarga bencana Pak. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana? Kita merencanakan keluarga. Kita bikin anak laki semua, kita bikin anak laki semua. Salah. Apa? Salah. Benar Pak, merencanakan keluarga. Merencanakan keluarga benar. Kalau keluarganya 5, 10, tergantung Pak. Istrinya 2, 3, 4. Artinya tergantung dari Pak. Apa yang rencana yang sehat? Rencana yang sehat. Ya, artinya kalau mencari istri itu yang sehat, jangan sakit. Saya kan sehat keluarganya. Bukan begitu juga. Artinya begini. Kita merencanakan anak itu 2 saja sudah. 2 saja. Misalnya ya. Nah, itu Kenapa tidak ada istri pertama Pak ya? Itu cuma satu. Satu aja kalau bisa. Kalau nggak bisa terpaksa. Itu ya. Jadi kita rencanakan dengan anak 2 ini kita bisa mempunyai planning yang jauh. Oh, planning Jadi sehat, anak itu sehat. Bisa bayangin nggak kalau anaknya banyak? Betul. itu tetangga saya ada yang sampai aku kira ribut besar gara-gara anaknya banyak. Anaknya 14. Bayangin namanya masih dia ingat semua. Namanya aja lupa. Nama tuh anak. Oh, katanya panggilan Iya. Belum lagi itu dia kalau makan rame. Ada satu yang rada hitam. Makan padahal bapaknya putih, maknya kuning.
Ini kena keput, kena itu masuk. Ada yang menganap ya? Apa yang menganapnya? Ini restoran nih, keluar aja. Keluar anak aja gue makan gue bisa nyari gue ikut makan di sini. Ada anaknya sendiri, ibunya nggak terima. Ribut, cerai. Ada anak 14 yang ngampain, siapa? Ya, karena banyak pak ya. Jadi dua cukup ya. Dua cukup. Nah itu untuk itu ada sarananya. Untuk mereka ada sarananya. Soalnya kalau nggak dingin kan wah ininya datang pak. Ya kalau nggak bilang jam roket itu. Itu ada sarananya. Antara lain, bukannya mau mengajarkan yang negatif tidak. Kamu supaya tahu. Misalnya IUD, ada lagi sistem kondom. Ada lagi sistem almanak, sistem KUD, LKMD. IUD, orang keluar bersama sampai lepas. Kamu itu nggak tadi pak? Sistem apa? Almanak. Kalender ya. Kalender bahasa sininya kan almanak. Iya maksudnya. Iya jadi ini apa sih? Kita mau terangin sesuatu sih. Kenapa pengetahuan pak? Saya kenapa masa subur? Nah, ada masa subur, ada masa tidak subur. Kalau masa subur, meninggal. Nah, masa subur dan masa timbul. Dan masa tartan. Sudah lagi satu alat kajian. Kondom dia. Itu kondom kamu tahu kan? Tahu pak. Warna-warna kayak itu. Iya. Ini makan keduluan ini. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang produksi baru dari Pekalongan. Warnanya batik pak. Gambarnya lereng-lereng. Ada juga yang di Jogja itu yang saya lihat. Lurik. Kondom yang baru pakai tanduk. Itu dibikin dari apa sih? Itu dibikin dari siapa sih? Itu dibikin dari karet kendal. Supaya dari karet. Itu kalau pakai karet, dibikin makin dikit, makin lagi pak. Benar. Iya pak. Apalagi kalau nggak kadang-kadang. Ini makan lagi pak. Kalau gitu jangan diomong. Ada satu lagi yang saya lupa sebut. Alat kontrasepsi juga alat KB. Ada satu apa pak? Jeruk, air jeruk. Nah, baru tahu. Ini penemuan baru. Air jeruk. Sudah tahu dari dulu tapi lupa. Air jeruk gimana kan pak? Jadi jeruk itu taruh yang asam. Ambil 3 atau 4 gelas saja. Itu gimana pak? Diperes dibikin dengan setengah gelas air hangat, kasih gula jangan terlalu asam. Oh iya. Dikocek-kocek kiri ke kanan ke kiri. Itu kemudian apabila pasangan suami istri yang sedang subur itu malam-malam itu minum sebelum tidur minum dulu air jeruk. Nah itu pasti aman. Syaratnya satu, ada syaratnya. Setelah minum air jeruk, si suami harus pergi keluar saja. Suami baru yang lagi. Oh, jadi nggak ngapa-ngapain? Iya, jeruk masih minum, masih pergi aja gitu. Sama-sama juga bocong lah. Menjaga kondisi makin asik, tinggal ramping makan irit, makin tipis, makin asik, asal jangan masuk angin, makin tipis, makin asik, sudah
cantik, jaga gengsi, makin sedikit, makin asik, cantik, cantik, kurang gizi. Banyak wanita sayang merawat diri, maksudnya masih, tapi jadi kulit peri. Senam pagi menjaga kondisi. Makin sedikit, makin asik, pinggang rapi, makan kiri. Makin sedikit, makin asik, asal jangan masuk angin. Makin sedikit, makin asik, sudah cantik, jaga gengsi. Makin sedikit, makin asik, cantik, cantik, kurang gizi.